Sebelum memulai, Mimin mau menyapa teman kita yang bernama Lola Bunda 1521 yang telah memberikan sebuah komentar spesial. Buat Kak Lola, terima kasih sudah berulang kali berkunjung ke channel yang begitu sederhana dan penuh kekurangan ini. Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul After Effects tahun 2012. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, seorang gadis berbaju merah yang tengah berlari dicegat oleh dua buah mobil berisi beberapa orang tentara bersenjata lengkap. Akibat sang gadis tidak mau berhenti, terpaksa seorang tentara harus melepaskan timah panas. Bahkan setelah mendapat perintah, seorang tentara lagi langsung menghabisi gadis tersebut. Beralih pada sebuah kampus di mana seorang dosen menegur seorang mahasiswi bernama Lesi yang terlambat mengumpulkan sejumlah tugas. Lesi lantas beralasan dia harus bekerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Sayang sang dosen tidak mau mendengar alasan apapun dan meminta Lesi segera menyelesaikan tugas yang dia berikan. Sepulang kuliah, Lesi melihat selebaran berisi tawaran untuk mendapatkan uang sebesar 1.000 US dollar dalam waktu 3 hari jika mau berpartisipasi dalam sebuah penelitian medis. Pada malam hari, ketika Lesi tengah menikmati makanan, tiba-tiba teman satu asrama dia yang bernama Kilian datang untuk mengajak Lesi berpesta. Tapi Lesi yang harus mengerjakan tugas dari sang dosen terlebih akan bekerja di pagi hari menolak ajakan itu. Melihat selebaran yang ada di kamar Lesi, Kilian berkata dia telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam penelitian medis tersebut. Menurut informasi dari rekan dia, penelitian itu adalah untuk mengetahui kepribadian seseorang, sehingga mereka hanya diminta membaca buku dan bermain game selama 5 hari berturut-turut lalu mendapatkan bayaran. Sesaat kemudian rekan Kilian memanggil untuk segera pergi ke pesta, sehingga Kilian harus meninggalkan Lesi yang tetap tidak ingin ikut. Good night. Sekepergian Kilian, Lesi yang merasa butuh uang mencoba menghubungi nomor yang ada pada selebaran, namun hanya tersambung pada voicemail sehingga Lesi hanya bisa meninggalkan pesan. Baru saja ponsel diletakkan, ternyata Lesi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku berasal dari tempat penelitian yang dia hubungi sebelumnya. Dalam pembicaraan, Lesi diminta datang ke alamat yang diberikan keesokan hari untuk melakukan evaluasi. Esok hari, Lesi mendatangi alamat dan diperiksa oleh seorang dokter bernama Detrick. Setelah mengambil sampel darah Lesi, Detrick meminta dia untuk menunggu kabar dari mereka apakah dia diterima atau tidak. Dari situ, tanpa melakukan apa-apa, Detrick langsung menemui seorang kolonel bernama Sanders yang merupakan pimpinan penelitian untuk menyerahkan dokumen milik Lesi dan mengatakan bahwa semua partisipan telah lengkap. Mendengarnya, Sanders langsung mengabarkan kepada seorang senator bernama Davis bahwa mereka memiliki grup baru untuk diteliti. Beberapa hari berselang, seseorang dari tempat penelitian menghubungi Lesi dan memberitahu kalau dia diterima serta memberikan sebuah alamat baru untuk Lesi datangi. Sampai di alamat, Lesi menemui seorang resepsionis yang memperkenalkan dia kepada seorang perawat bernama Depeny. Depeny kemudian mengantarkan Lesi ke kamar tempat dia beristirahat. Sebelum memasuki kamar, Depeny meminta izin memeriksa tas dan kantong Lesi untuk memastikan dia tidak membawa ponsel, laptop atau barang elektronik, dengan alasan benda-benda tersebut dapat mengganggu kinerja peralatan mereka. Setelah memastikan Lesi tidak memiliki barang elektronik apapun, maka dia diminta untuk berganti pakaian dan menemui partisipan lain yang sudah berkumpul di ruang makan. Di depan ruang makan, Lesi ditemui oleh pasangan partisipan bernama Carter dan Amanda. Kemudian di ruang makan, Lesi bertemu dengan Kilian yang ternyata benar-benar ikut. Selain Kilian, di sana juga ada partisipan bernama Ty, Keisha, Jack, dan Riley. Jika diperhatikan, pakaian para gadis sama persis seperti dengan yang dikenakan oleh gadis yang dihabisi di awal film tadi. Selang beberapa saat, Sanders datang. Sanders menjelaskan bahwa mereka sedang mengembangkan obat jenis baru untuk militer yang akan membantu tentara dalam mengatasi kecemasan di medan perang. Dia meyakinkan kalau prosedur yang akan dilakukan sangat aman dan hanya menyebabkan mereka mengalami euforia serta kecemasan berlebih. Jadi meminta mereka untuk tidak perlu khawatir lantaran mereka akan mendapat 1.000 US dollar sebelum menyadari prosedur telah dilakukan. Sanders juga meminta mereka makan dan bersiap menjalankan prosedur sekitar pukul 8 malam itu. Most important is everyone relax, have fun.
Ketika sedang asik mengobrol tentang keperluan mereka masing-masing dalam menggunakan uang yang akan didapat sembari makan, dari pengeras suara sebuah suara meminta mereka untuk melaporkan diri. Dalam perjalanan, Lacey melihat seseorang menggunakan masker gas berjalan menuju sebuah ruangan. Merasa penasaran, Lacey mencoba mengintip. Namun orang tersebut menyadari kehadiran Lacey dan segera mengusir. Bersama dengan itu, Sanders juga memergoki dan dengan wajah garang menegur Lacey. Dari situ, Lacey digiring oleh Daphne untuk bergabung dengan yang lain di ruang tunggu. Selang beberapa saat, Daphne memanggil Amanda masuk ke sebuah ruangan. Awalnya Amanda menolak untuk jadi yang pertama, tapi Daphne tetap memaksa. Tidak lama kemudian, Daphne keluar lagi untuk memanggil mereka satu persatu hingga tersisa Killian dan Lacey. Cukup lama menunggu, sementara tidak satu pun rekan mereka kembali. Lacey merasa mulai khawatir dan menceritakan mengenai orang bermasker gas yang dia lihat. Namun Killian mencoba menenangkan. Sesaat berselang, Daphne pun memanggil Killian. Hal ini semakin menambah kekhawatiran Lacey hingga akhirnya Daphne memanggil dia. Lantas tanpa melakukan pembicaraan apa-apa, Daphne langsung mengurung Lacey pada sebuah ruangan. Perlakuan tersebut sontak menambah kepanikan Lacey yang hanya mendapati dirinya terkurung seorang diri. Rupanya di balik kaca, Sanders memerintahkan Detrick untuk melepaskan gas. Dari sebuah ventilasi, Lacey mendengar suara gas yang tidak terlihat masuk ke dalam ruangan. Bersamaan dengan itu, Lacey merasa mual dan tidak berselang lama dia pun tumbang. Kemudian dua orang berpakaian APD masuk mengangkut dan mengantar Lacey kembali ke dalam kamar tidur. Pada saat yang sama, Amanda terbangun di dalam kamarnya. Merasa bingung, Amanda segera mendatangi kamar Carter. Di kamar ini tiba-tiba Amanda merasa begitu tinggi dan mengajak Carter untuk bermantap-mantapan. Di tengah pertempuran, tiba-tiba rambut Amanda terlepas sehingga membuat dia panik dan pergi ke toilet untuk memeriksa. Tidak berselang lama, Carter menemukan darah. Oleh karenanya dia bergegas mencari Amanda. Di toilet, kepanikan Amanda bertambah tatkala mendapati wajah yang semakin pucat serta semakin banyak rambut dia yang rontok. Mendengar teriakan Amanda, maka dengan cepat Carter menuju ke toilet. Di sana Carter begitu tersentak melihat rambut Amanda yang ada di wastafel dan darah yang menggenang di lantai. Belum hilang rasa heran ini, tiba-tiba Amanda yang sudah berubah menjadi zombie muncul menyerang dia. Di kamar lain, Lacey pun siuman. Setelah mengumpulkan tenaga, Lacey memutuskan keluar, di mana dia melihat jam telah menunjukkan pukul 4 subuh. Namun pada sebuah lorong, Lacey menjadi heran melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 11:15 menit. Tanpa Lacey sadari, Amanda duduk di pojok lorong. Tapi begitu dia menoleh, tiba-tiba sosok Amanda tadi telah menghilang. Ketika Lacey mencoba memanggil para perawat yang ada di tempat itu, rupanya Killian yang mendengar keluar dari dalam kamar. Lacey menceritakan bahwa semua perawat sudah tidak ada di sana, bahkan semua pintu keluar juga terkunci. Lacey juga memberitahu kalau jam dinding menunjukkan dua waktu yang berbeda. Mendengar itu, Killian mengajak Lacey untuk membangunkan rekan-rekan mereka dan meminta mereka berkumpul. Sayang mereka menemukan kamar Amanda dan Carter sudah kosong. Setelah semua berkumpul, Lacey kembali mengungkapkan apa yang dia ketahui tadi sehingga merasa ada yang tidak beres. Oleh karenanya mereka membagi menjadi dua kelompok untuk mengeksplor tempat tersebut. Dalam pencarian, Lacey, Killian, dan Jack melihat jejak darah yang mengarah ke toilet sehingga mencoba memeriksa. Di dalam, Lacey yang melihat sesuatu dengan panik segera keluar dan diikuti oleh Killian. Tapi Jack yang merasa penasaran memberanikan diri untuk melihat. Lantas dari sebuah bilik toilet, Jack sangat terkejut melihat Carter yang meraung ke arah dia. Di luar, Jack menceritakan kalau yang ada di dalam toilet adalah Carter, namun bukan Carter yang mereka kenal, sehingga melarang Killian yang berniat kembali masuk dan mengajak mereka segera mencari yang lain. Setelah berkumpul, mereka mencoba menggunakan lift. Malang lift tersebut tidak dapat dibuka tanpa menggunakan kartu keamanan. Merasa semakin panik dan bingung, Jack memberitahu kalau Carter sudah tewas tercabik-cabik dan berubah menjadi sesuatu. Lantaran tidak dapat menemukan telepon, maka Keisha yang ternyata menyembunyikan sebuah ponsel mengajak mereka ke kamar dia. Sementara dari ruang kontrol, Sanders tengah mengawasi mereka. Manakala Keisha mengambil ponsel, tiba-tiba mereka melihat Amanda yang berdiri di ujung lorong. Ketika Keisha keluar membawa ponsel, secara mengejutkan Amanda berlari ke arah mereka, sehingga dengan panik mereka pun berhamburan kabur. Naas, Killian langsung menutup pintu sebelum Keisha berhasil masuk. Alhasil selang beberapa saat mereka melihat darah yang mengalir dari bawah pintu yang mereka barikade. Sikap Killian ini tentu saja membuat Tai marah, namun Killian berdalih tidak ada yang dapat dia lakukan. Down, right? This isn't gonna help anything. This isn't gonna change anything. Let me tell you something.
Di ruang kontrol, Davis menghubungi Sanders untuk mengetahui perkembangan penelitian mereka. Untuk itu Sanders menjelaskan bahwa subjek masih menunjukkan berbagai gejala. Hanya saja kali ini efek dari bahan kimia yang mereka berikan bekerja lebih cepat. Dia juga memberitahu kalau ada 2 subjek yang sejauh ini tidak menunjukkan gejala. Sayangnya kedua subjek tersebut tidak lagi benar-benar hidup. Di sini berarti yang dikatakan tidak menunjukkan gejala adalah Amanda dan Carter yang justru sudah berubah menjadi zombie. Sedangkan yang masih normal dianggap sebagai kegagalan eksperimen. Good. Pada waktu yang sama, terlihat Amanda menyeret tubuh Keisha. Sementara itu, tiba-tiba Tai mengalami mimisan, tapi tidak dia beritahu kepada yang lain. Dalam kondisi bingung, Jack berasumsi kalau Amanda dan Carter telah berubah menjadi zombie, sehingga mulai khawatir mereka juga akan ikut berubah. Kemudian Lacey yang melihat sebuah CCTV mencoba untuk meminta tolong. Dikarenakan tidak mendapatkan respon, maka dengan emosi Lacey merusak CCTV tersebut. Tapi rupanya Sanders masih memiliki CCTV lain, dan segera memerintahkan operator mengalihkan ke CCTV lain itu. Di dalam ruangan, Jack yang merasa pusing sempat sempoyongan. Riley yang tidak ingin terjebak lebih lama memiliki ide untuk mengambil ponsel Keisha agar dapat meminta bantuan polisi. Akibat tidak ada yang berani keluar, maka Riley memutuskan untuk melakukan misi tersebut seorang diri. Tepat ketika Riley berhasil mengambil ponsel, bersama dengan itu pula Amanda muncul mengejar dia. Beruntung Riley berhasil kembali ke dalam ruangan dengan selamat. Malang ponsel yang sudah susah payah diambil tersebut tidak mendapat sinyal sehingga perjuangan tadi menjadi sia-sia. Dalam kondisi ini Lacey mencoba berpikir dan memiliki ide untuk memanjat ke atap melalui ventilasi yang ada di ruang makan. Dia berasumsi mereka akan bisa memperoleh sinyal bila berada di atas atap. Sayang tiba-tiba Tai mengalami muntah darah. Menyadari perubahan pada dirinya, Tai masih sempat memerintahkan mereka semua keluar sebelum akhirnya dia pun berubah dan mengejar mereka. Naas pada sebuah lorong, Amanda muncul menyerang dan menghabisi Killian dengan ganas. Tapi secara mengejutkan pula Tai muncul menghabisi Amanda. Lalu dengan wajah sangat beringas Tai kembali mengejar mereka, hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi pada sebuah ruangan. Di ruangan ini Jack mencoba memecahkan kaca yang ternyata mengarah ke sebuah kamar tidur sehingga mereka menyadari kalau selama ini telah diawasi. Setelah memastikan kondisi aman, mereka pun memutuskan keluar. Sayang Lacey melihat Tai sehingga bergegas kembali ke dalam kamar. Begitu makhluk tadi berlalu, dengan cepat mereka pergi menuju ke ruang makan. Sampai di ruangan, akibat terburu-buru Jack sempat menjatuhkan tutup ventilasi di mana terdengar suara langkah di luar ruangan. Saat suara langkah menghilang, Jack segera membantu Lacey masuk ke dalam ventilasi. Tapi ketika membantu Riley, rupanya Tai masuk ke dalam ruangan sehingga pertarungan tidak dapat dihindari. Dalam kondisi terjepit, tiba-tiba Riley datang membantu Jack sehingga Jack memiliki kesempatan untuk menghabisi Tai. Naas tanpa Riley duga, Jack juga berubah dan langsung menghabisi dia. Dari situ dengan mata yang sudah memerah, Jack menatap ke arah ventilasi. Sementara Lacey yang tidak juga melihat kemunculan Jack dan Riley memutuskan untuk segera mencari jalan menuju ke atap. Pada waktu yang sama, Sanders memberitahu Davis kalau riset mereka telah selesai dan bahan kimia siap disebarkan, sehingga tim pembersih akan dikirimkan untuk membereskan lokasi penelitian. Tidak berselang lama, terlihatlah sejumlah tentara mulai memasuki gedung. Sampai di atap, Lacey pun melihat Jack yang mencoba menyerang dia. Tapi secara mengejutkan, seorang tentara menghabisi Jack. Sejurus kemudian, ternyata Lacey juga mengalami perubahan. Di ruang kontrol, Detrick memberitahu bahwa senjata kimia yang mereka buat justru bertolak belakang dengan harapan Davis. Namun Sanders berkata mereka dapat melepaskan gas tersebut kepada siapapun yang mereka inginkan dan membiarkan orang-orang saling membunuh. Sanders juga menegaskan mereka tidak akan berhenti melakukan riset sampai berhasil menemukan senjata yang tidak menimbulkan gejala terlihat. Sanders kemudian mengungkapkan kalau mereka lah yang sebelumnya telah mengembangkan AIDS. Sementara itu, para tentara mulai menghabisi semua subjek penelitian, termasuk Lacey yang sempat mencoba menyerang. Setelah subjek penelitian dibereskan, tubuh mereka pun dibakar. Terlihat pula petugas kebersihan yang membersihkan bekas darah yang berhamburan di lantai dan di dinding gedung. Di kantornya, Davis menghubungi wakil presiden dan menyatakan siap untuk melakukan uji coba lapangan terhadap senjata kimia yang mereka temukan.
Beralih ke kampus, terlihat seorang mahasiswa memasang selebaran penelitian medis persis seperti yang pernah diikuti oleh Lesi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muntah.